Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, rekan-rekan semua, di sini saya ingin berbagi bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beragama, orang yang memiliki keyakinan, pada hakikatnya kita harus mengenal akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan materi buat para mahasiswa, nanti akan saya share juga di YouTube dan juga di Instagram sebagai bahan untuk menyiapkan diri dalam rangka mengikuti ujian ya, buat para mahasiswa. Nanti silakan disimak, silakan difahami terkait materi-materi tentang ini. Karena emang materi kita yaitu tauhid. Kenapa tauhid? Ya wajib bagi kita tadi kenal akan Tuhan kita Allah Ta'ala. Kita ibadah untuk siapa? Untuk apa? Dan bagaimana? Kan begitu. Oleh karena itu, semua hal ehwal kehidupan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengenal Tuhan kita sebagai tadi tujuan dari semua hal ehwal kehidupan kita. Saya mengutip di dalam satu kitab yang bernama Syajaratul Ma'arif yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyampaikan di sini bahwa bicara adab, bicara akhlak adalah bagaimana kita memahami, dijadikan rujukan adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan rujukan, merupakan referensi dari membentuk adab dan juga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab level tertinggi, bawahnya adalah akhlak. Gak bisa kita beradab, memiliki peradaban yang bagus dalam suatu negara, suatu bangsa, kalau akhlak tiap-tiap individunya tidak ngebentuk, tidak memiliki karakter. Begitu. Makanya tahap awal kita adalah memiliki akhlak-akhlak yang bagus untuk mencetak peradaban yang positif. Oleh karena itu, faslun fi adabil Quran tuh. Jadi namanya bagaimana kita beradab, memiliki adab. Puncak dari segala kehidupan kan adab, yaitu dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, baru bagaimana prosesnya? Akhlaqul Quran darabani, ahaduhuma takhalluqu bi khasasil ubudiyyati kadzilli wal idani. Yaitu bagaimana akhlak Al-Quran. Tuh, akhlak Al-Quran. Artinya Al-Quran merupakan referensi akhlak bagi tiap-tiap manusia. Saya pernah menyampaikan dulu di kelas, akhlak Quran itu menjadi apa? Keharusan. Karena Al-Quran diturunkan atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagian rukun iman. Kenapa Al-Quran tidak ditaruh di rukun Islam, tapi ditaruh di rukun iman? Ada apa? Harus kita pahami hal itu. Karena bicara iman, bicara keyakinan. Bicara keyakinan, bicara hati, bicara qalbu. Kenapa? Karena hati merupakan sumber dari segala hal ehwal kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita memiliki akhlak yang diatur dalam Al-Quran, yakni ubudiyah. Apa ubudiyah? Menjadikan kita sebagai seorang hamba. Nah itu dia. Ubudiyah, abdun. Kita adalah seorang hamba. Perhatikan nanti ya. Gitu. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya adalah makhluk yang dimiliki sang khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita adalah makhluk yang diciptakan
yang diperintahkan oleh sang pencipta, yaitu sang Khalik. Siapa sang Khaliknya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diharuskan memiliki karakter ubudiyah, menjadikan diri kita sebagai hamba. Nah, seperti apa sih hamba itu? Ya enggak, hamba itu berarti kan semua kita umat manusia. Saya, kita semua. Di dalam kitab dijelaskan yakni kadzulli wal id'ani, bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat abdun atau ubudiyah adalah dia menjadikan dirinya rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita ada seorang hamba, kita harus merendahkan diri. Contoh, kenapa Allah memerintahkan kita sholat misalnya? Ya karena kita seorang hamba. Seorang hamba merendahkan, kita sujud, kepala yang menjadi mahkota tertinggi ditaruh di titik terendah. Sebagai apa? Menggambarkan bahwa kita adalah seorang hamba yang diharuskan merendahkan dirinya di hadapan sang pencipta Allah Ta'ala. Tuh sifat-sifat ubudiyah. Oleh karena itu kalau orang-orang yang gak sholat, di mana nilai-nilai ubudiyahnya? Ini tauhid. Tauhid sudah keharusan dimiliki oleh khususnya kita orang Islam. Tuh. Yang pertama adalah ubudiyah. Nanti saya ringkas saja. Nah, ubudiyah. Kemudian apalagi sifat-sifat ubudiyah yang kedua? Yaitu bagaimana kita al-id'an, yaitu nurut, tunduk, patuh, ya, apapun yang Allah perintahkan. Apapun itu. Disuruh puasa, ya puasa. Ketika kita puasa itu menggambarkan diri kita sebagai hamba, seorang yang taat. Disuruh berpenampilan sopan, yaitu perintah. Berpenampilan rapi itu perintah, dan kita harus turuti. Kenapa? Kita harus memiliki sifat abdun. Kalau kita bertentangan dengan Allah Ta'ala, dengan nilai-nilai, dengan sifat-sifat ubudiyah, lantas bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dipahami ya? Tuh ubudiyah. Jadi kita berakhlak, bersifat dengan cara merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala dan tunduk, patuh, nurut atas apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Boleh nggak kita meninggalkan ubudiyah? Ya tidak bisa, itu bagian dari tauhid. Kalau kita meninggalkan itu, bagaimana tauhid kita kepada Allah? Bagaimana nanti ketika kita kembali kepada Allah? Nah, tuh. Yang pertama adalah ubudiyah. Wa tsani takhalluqu bi ba'di sifatir rububiyyati kal adli wal ihsan. Ini yang sering kita dengar. Allah memiliki ya sifat rububiyah. Bagaimana akhlak kita meneladani daripada sifat-sifat rububiyahnya Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Rububiyah, Rabbul Alamin, artinya apa? Yang mengendalikan ini alam. Semua hal ehwal kehidupan kita udah ada yang atur. Siangnya, malamnya, alam tuh, hujan, panas, udah Allah yang atur itu semua. Ini tauhid. Gak mungkin yang terjadi di alam ini terjadi dengan sendirinya. Tidak, semua udah Allah atur. Bagaimana kita meyakini, melihat akan hal itu? Kenapa rububiyah? Allah yang mengendalikan ini alam semua. Nah, meneladani, berakhlak dengan sifat-sifat rububiyah, yaitu yakni al-adl. Allah memiliki sifat adil. Subhanallah. Adil, apapun yang kita lakukan sekarang akan kita hasilkan nanti.
Kalau sekarang kita berbuat baik, maka besok kita akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Allah Maha Rububiyah. Allah Maha Adil. Saat ini kita jauh dari Allah, saat ini kita melanggar hukum Allah, saat ini kita berbuat jahat, besok dengan keadilannya Allah yang Maha Adil dan yang Maha mengatur ini alam, kita akan mendapatkan hal yang kita lakukan sebelumnya. Maka hati-hati hal ini. Inilah akhlak. Tadi akhlakul Quran, ini akhlak begini. Sekarang kita berbuat baik, sopan, santun, hormat, nuntut ilmu, kerja keras, berusaha dengan rububiyahnya Allah yang maha kuasa, maha pengatur. Insya Allah besok di hari-hari yang akan datang, kita akan mendapatkan dari usaha yang kita lakukan. Allah maha adil, yakinkan hal ini sifat. Kemudian wal ihsan, rububiyah, yang meneladani sifat-sifat rububiyah yang kedua, yaitu bagaimana kita berbuat baik. Subhanallah. Antar manusia. Ketika saat ini kita berbuat baik dengan teman kita, saudara kita, guru kita, tetangga kita, keluarga kita, pasti kita akan mendapatkan kebaikan serupa. Kenapa tadi? Allah menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan. Semua yang baik Allah kehendaki. Itu sifat-sifat rububiyah Allah. Tuh. Oleh karena itu, ini yang harus kita pahamin. Ya, buat mahasiswa juga diperhatikan poin-poin ini. Ya. Nah, saya singkat saja kemudian. Fa inna sifatil ilahi darabani ahaduhuma mukhtassun bihi kal azaliyati wal abadiyati wal ghina anil akwani wathani yumkinu takhluqu bihi wa huwa darabani ahaduhuma la yajuzu takhluqu bihi kal azimati wal kibriyat. Nah, kemudian sifat yang ketiga yang harus kita pahami yaitu sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ketuhanan. Artinya bukan diri kita sebagai Tuhan, bukan. Bahwa Allah merupakan Tuhan satu-satunya yang tidak ada lain selain dirinya. La ilaha illallah. Tuh ilahi. Kenapa? Ya, yang dinamakan Tuhan ya satu. Tidak dua, tidak tiga. Satu ilahi. Nah, ciri-ciri atau kriteria Tuhan ya, yang menggambarkan Tuhan, ini harus kita pahami. Tuhan itu yang dinamakan Tuhan, kalau kita belajar ilmu teologi dijelaskan tuh, yaitu yang memiliki, ya Allah Ta'ala memiliki azaliyah. Ya, artinya tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dulu Allah ada. Sebelum terciptanya ini alam, Allah sudah ada. Beda sama kita kan baru. Kalau kita belajar wujud, kidam, baqa, mukhalaqatul li'audi muhad, banyak tuh sifat-sifat tuh. Iya enggak? Dan dulu Allah ada, sebelum terciptanya ini alam, Allah sudah ada. Itu Allah Ta'ala. Dan adanya alam ini, Allah pun ada. Dan habisnya alam dunia ini, Allah pun ada. Nanti dalam akhirat pun Allah pun ada. Di hari kiamat, di surga, di neraka Allah pun ada. Kenapa? Allah itu abadiyah. Allah itu abadiyah. Selamanya. Berarti kalau ada yang mengklaim Tuhan, ya, yang ada permulaan dan ada akhiran, pada hakikatnya berdasarkan kitab ini, itu bukan dinamakan Tuhan. Karena namanya Tuhan adalah abadi. Sekarang, dulu, dan nanti selalu ada. Banyak ayat-ayat menggambarkan hal itu. Nah, akan tetapi ada di antara kita yang merasa dirinya Tuhan, atau merasa dirinya berkuasa dan lain-lain sebagainya. Dijelaskan di sini, la yajuzu takhalluqu bihil kalazimati.
Tidak boleh manusia, nih paling penting nih, tidak boleh manusia yang merasa dirinya Tuhan, artinya sombong, merasa dirinya agung, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih baik. No, lah, tidak, ya. Itu gak boleh, lah ya juzuk, gak boleh seorang manusia memiliki sifat sombong, karena kesombongan, keagungan hanya milik Allah Ta'ala, itu ilahiyah. Wal kibrian, merasa besar. Manusia merasa besar dengan jabatannya, dengan ilmunya mungkin, dengan hartanya. No. Yang maha besar hanya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hanya Allah Ta'ala yang maha besar, tidak ada lagi. Nah, tapi emang ada manusia yang merasa besar, ada banyak, merasa berkuasa banyak, tapi pakai la ya juzu. Tidak boleh seorang hamba, seorang manusia memiliki ya sifat-sifat demikian. Nah, yang harus dimiliki oleh manusia yakni dijelaskan wadat syariah bitakhalluqi bihi kal judi wal haya'i wal hulmi wal wafa'i. Nah, yang harus ada di dalam diri manusia dalam meneladani sifat-sifat ilahiyah, yakni yang diperintahkan dalam syariat, yaitu berakhlak dengan kerendahan hati, dermawan, malu, santun, tuh ya enggak, itu yang harus ditanamkan. Kenapa? Itu merupakan keharusan bagi kita dalam meneladani sifat-sifat ilahiyah. Tuh, yang kata dia apa? Rendah hati, malu, santun, setia. Nah, itu semua tuh yang dikehendaki dengan syariat sesuai dengan batas kemampuan kita. Bidzalika ala hasabil imkani, sesuai dengan kemampuan kita. Itu semua kita lakukan yang tadi dijabarkan di atas dari ubudiyah, rububiyah dan ilahiyah. Itu merupakan upaya kita untuk apa? Murdilir rahmani, mengharap keridhaan Allah Sang Maha Rahman, mengharap ridhonya Allah yang Maha Rahman. Wa murqamil syaitani, dan jelas setan membenci hal-hal kayak gini. Makanya ini kita berperang nih dengan syaitan. Ya kenapa? Ya setan kan pengennya kita tuh sombong. Setan nyuruh kita jangan sholat. Tuh nggak usah sholat, ngapain? Apaan sih sholat? Ngapain sih puasa? Ngapain sih pakaian sopan? Itu setan itu. Dan setan gak suka hal-hal kayak gini. Tuh, dijelaskan di kitab bahkan. Nah, maka oleh karena itu ya enggak, wa yadullu ala dzalika takhalluqu bi ayatil qur'ani wa tifaqu ahlil bil ma'rifati wal iman. Kemudian berakhlak dengan cara-cara yang demikian merupakan landasannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang disepakati oleh ahli ma'rifat dan orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rekan-rekan, itulah akhlak ya tentang sifat ubudiyah, rububiyah dan uluhiyah. Nanti tinggal dideskripsikan, tinggal dijelaskan lebih lanjut ya terkait materi ini. Jadi kemudian bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Kemudian landasannya agama adalah iman, Islam dan ihsan. 3 komponen. Iman, pertama Islam, mahwal Islam, kemudian iman, baru ihsan. Nah, 3 ini ya nggak bisa dipisahkan atau dipilih-pilih, nggak bisa. Contoh Islam, ya jelas Islam menjadi awal permulaan dari identitas keyakinan kita. Makanya rukun Islam pertama adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu jelas seorang orang Islam wajib bersyahadat, wajib. Kemudian apa? Sholat. Nah itu dia. Kita sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Rekan-rekan mahasiswa silakan difahami.
Nah, baru nanti iman itu keterkaitannya adalah akhlak. Akhlak itu seperti apa? Hubungan kita, bagaimana meyakinkan Allah itu ada, Nabi Muhammad itu benar, hari kiamat itu ada. Nah, sebagai implementasi dalam kehidupan. Nah, mungkin ini saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk ujian. Ini salah satu poin yang paling utama, satu soal atau dua soal. Tinggal nanti dijabarkan lebih lanjut, lebih luas terkait hal yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.